Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Kalau kita lihat CPU seperti Ryzen 7 5700G ini datang dengan cooler bawaan yang bisa dikatakan sih untuk penggunaan sehari-hari itu ya sudah cukup. Apalagi TDP dari 5700G itu sendiri juga nggak tinggi-tinggi amat ya, yaitu cuma 65 watt aja, jadi nggak butuh banget sih cooling yang super mahal untuk menjinakkan CPU ini. Tapi penggunaan cooler pihak ketiga itu bukan cuma sekedar bikin CPU adem aja, karena ada faktor lain yang harus kita lihat seperti clock speed. Nah, ini adalah bagian yang vital untuk sebuah CPU, sebagaimana clock speed ini menentukan performa dari CPU tersebut selain dari jumlah core, arsitektur, dan power limit. Kita ambil contoh kasus seperti game Dota 2 yang bisa dibilang game yang sangat ringan sih untuk di-handle 5700G sekalipun. Bisa dilihat dari hasil log yang didapatkan menggunakan software HW Info, dilaporkan bahwa 5700G memiliki clock speed CPU seperti berikut. Kalau kita lihat sih, sekali bisa menyentuh 4,6 GHz sebagaimana sesuai dengan spesifikasi maksimum boost clock milik 5700G, yang mana kondisi ini sih bisa dibilang tercapai jika CPU melakukan load ringan atau load single core ya seperti bermain game Dota 2 ini. Lalu ketika gue menggunakan CPU cooler pihak ketiga, bisa dilihat maksimum clock speed-nya bisa lebih tinggi lagi dan jauh lebih sering menyentuh maksimum clock speed-nya tersebut, tentu diikuti dengan suhu yang juga jauh lebih adem. Ini baru satu contoh kasus saja, kita akan lihat skenario lainnya di mana cooler pihak ketiga yang gue gunakan tadi adalah dari Deepcool, yaitu seri AK620, yang merupakan jenis cooler dual tower. Jadi dari wujud fisik aja sih bisa dilihat kalau cooler ini pastinya bisa memaksimalkan potensi performa dari 5700G. Tapi sebelum lebih jauh lagi, mari kita lihat terlebih dahulu kelengkapan dari Deepcool AK620 ini. Secara dimensi bisa dibilang cooler ini cukup besar karena memang ini kategori CPU cooler dual tower. Dan secara build quality ini udah solid banget, kerasalah mewahnya material cooler ini. Namun untuk bagian top covernya ini masih menggunakan bahan polikarbonat, tapi juga terasa sih cukup solid. Kemudian untuk fan yang digunakan di sini keduanya berukuran 120x120 mm dengan maksimum RPM mencapai 1850 dan menggunakan tipe bearing fluid dynamic. Untuk noise testnya seperti biasa akan dites nanti. Gue cukup suka sih dengan finishing cooler ini untuk versi warna putihnya, karena hampir semuanya itu dikasih finishing warna putih sampai ke bagian heat pipe-nya. Ya, kecuali untuk bagian yang kontak langsung dengan CPU ini, di sini dikasih finishing silver seperti aluminium. Walau begitu untuk bagian ini dan heat pipe-nya sih tetap menggunakan material copper base alias tembaga. Untuk heatsinknya ini juga punya desain yang cukup unik, yaitu dibuat petak-petak seperti ini nih pada bagian belakangnya. Lalu untuk soket yang didukung juga di sini sudah lumayan lengkap, mulai dari CPU Intel LGA 1700 sampai AMD AM4. Serta untuk pemasangannya sih di sini juga cukup mudah sekali dan instruksi yang diberikan juga sangat mudah dipahami, bahkan tidak perlu nih pakai obeng untuk memasang mounting kitnya. Terkecuali untuk bagian pemasangan heatsink tentu masih tetap membutuhkan obeng. Lalu untuk RAM clearance yang diberikan oleh CPU cooler ini kita harus perhatikan baik-baik, karena jika heatsink RAM kita itu cukup besar, mau tidak mau sih posisi fan bagian depan nih harus digeser seperti ini. Dan ada kemungkinan hal ini bisa mengganggu pemasangan side panel pada casing. Namun jika heatsink RAM-nya ini lumayan low profile sih tidak jadi masalah untuk CPU cooler ini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pengujian yang mana tadi awalnya kita sudah melihat sekilas dari dampak penggunaan cooler pihak ketiga seperti Deepcool AK620, dan kita akan lihat lebih banyak lagi skenario lainnya. Untuk komponen yang digunakan di sini, gua menggunakan motherboard ASRock B550M Steel Legend,
Kemudian untuk RAM di sini gue menggunakan 2 keping Apex DDR4 dengan kapasitas total 16 GB yang telah gue overclock ke 3600 MHz. Lalu untuk storage gue menggunakan Team Group Cardea Z44L berkapasitas 500 GB. Lalu untuk komponen lainnya bisa dilihat sebagai berikut, serta gue akan mengujinya di dalam case tertutup dengan 3 fan sebagai intake dan 1 fan sebagai X-House. Untuk pengujian pertama yaitu Cinebench R23 multi-core di loop selama 10 menit, berdasarkan log dari HW Info diperlihatkan kalau clock speed ketika menggunakan deep cool ini bisa konsisten jauh lebih tinggi ketimbang menggunakan stock coolernya AMD. Dan kalau dilihat sih average clocknya pun terlihat cukup signifikan sekali perbedaan di antara keduanya. Apalagi jika kita melihat nih perbedaannya dari sisi suhu. Kemudian bisa dilihat hasil skor yang diperoleh selama loop Cinebench R23. Terlihat dari pengaruh clock speed tersebut membuat skor yang diraih oleh cooler deep cool bisa jauh lebih tinggi. Nah, kemudian di sini gue coba mengaktifkan fitur PBO menggunakan software Ryzen Master, yaitu software overclocking resmi yang diberikan oleh AMD sendiri. Nah, dengan aktifnya PBO ini membuat 5700G bisa beroperasi di atas power limit yang diberikan, yang mana pada keadaan default tercatat package powernya itu hanya sekitar 87 watt saja. Nah, dengan PBO ini 5700G bisa memiliki package power yang lebih tinggi yaitu sampai 100 watt lebih, membuat clock speed yang didapat itu bisa diraih lebih tinggi lagi. Kita langsung lihat aja pada pengujian Cinebench R23 multi-core yang di loop selama 10 menit. Terlihat dari log HW Info yang tadinya agak kesulitan untuk meraih clock speed 4,4 GHz, sekarang setelah mengaktifkan PBO, clock speednya bisa tembus di atas 4,4 GHz, bisa dilihat dari grafik average clock yang diperoleh. Nah, ketika menggunakan stock cooler, malah clock speednya ini bisa jadi lebih rendah daripada keadaan default tadi, yang mana tadinya tuh bisa mencapai clock speed di atas 4,2 GHz, di sini malah sepertinya terlihat kesulitan untuk menjaga tetap di 4,2 GHz. Nah, kalau kita lihat lagi dari sisi suhu sih sepertinya penggunaan stock cooler ini mengalami throttling. Karena di sini terlihat sepertinya berusaha untuk menjaga suhu supaya jangan sampai melebihi 95 derajat. Kemudian kalau dilihat secara skor juga bisa dilihat sih penurunannya cukup signifikan dari loop pertama. Lalu gue mencoba untuk menyiksa 5700G lebih jauh lagi dengan menjalankan 2 benchmark sintetik sekaligus, yaitu Cinebench R23 dan Unigine Heaven. Alhasil ini sangat menguji limitasi yang diberikan pada 5700G karena harus berbagi daya nih antara CPU dan integrated GPU di dalamnya. Pada keadaan default, terlihat clock speed CPU ketika menggunakan cooler deep cool tentunya bisa konsisten jauh lebih tinggi ya ketimbang menggunakan stock cooler. Lalu kita ke clock speed integrated GPU-nya, terlihat keduanya sih sama-sama sangat fluktuatif, namun sekali lagi cooler deep cool bisa membuat clock speed-nya konsisten jauh lebih tinggi. Nah, ketika PBO-nya diaktifkan, kondisi ini membuat 5700G bisa berjalan di atas power limit yang diberikan, dan tergantung dari kemampuan motherboard yang digunakan untuk memberikan performa maksimal si 5700G. Terlihat package powernya di sini bisa tembus sampai 120 watt lebih, tentu sangat jauh sekali ya jika dibandingkan dengan keadaan defaultnya tadi. Dan hal ini membuat 5700G bisa memiliki alokasi daya yang jauh lebih besar kepada CPU dan integrated GPU, membuat keduanya bisa meraih clock speed yang jauh lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Kemudian kita kembali melihat log dari HW Info, kali ini clock speed dari integrated GPU-nya bisa flat di 2000 MHz, bagaimana ini adalah clock speed maksimal yang bisa diraih oleh integrated GPU milik 5700G. Nah, tapi kalau kita lihat clock speed CPU-nya di sini malah si stock cooler lagi-lagi mengalami throttling. Terlihat dari penurunan clock speed yang terjadi di sini. Dan dari sisi suhu pun sekali lagi terlihat berusaha untuk menjaga tetap di bawah 95 derajat. Untungnya sih skenario se-ekstrim ini agak mustahil ya terjadi pada penggunaan sehari-hari seperti bermain video game yang juga sama-sama sih menguji kemampuan CPU dan integrated GPU secara bersamaan. Seperti misalnya pada game Valorant ini yang menggunakan settingan 1080p low, bisa dilihat sih baik CPU dan integrated GPU-nya ini tidak bekerja 100% walaupun keduanya sama-sama bekerja. Ya karena game ini cukup ringan dan tidak butuh kemampuan full 100% bahkan untuk 5700G sekalipun. Kemudian kita lihat log HW Info saat memainkan game ini. Terlihat penggunaan cooler deep cool pada video game seperti ini pun bisa lebih mudah meraih clock speed CPU yang lebih tinggi ketimbang stock cooler bawaan. Pada sisi clock speed integrated GPU pun hal yang sama juga terjadi. Dan berikut untuk suhu yang diperoleh. Kemudian di sini gue juga mencoba untuk mengaktifkan PBO-nya. Terlihat di sini clock speed integrated GPU-nya sekarang bisa flat di 2000 MHz baik pada kedua cooler.
Namun kali ini sepertinya perbedaan clock speed CPU memiliki gap yang lebih besar dari keadaan default, yang mana sepertinya penggunaan stock cooler malah mengalami sedikit penurunan clock speed ketimbang keadaan defaultnya tadi. Dan berikut adalah untuk suhu yang diperoleh pada keadaan ini. Kemudian kita lanjut ke game berikutnya, yaitu ada Genshin Impact menggunakan settingan 1080p dengan preset low. Sepertinya pada game ini dengan mudahnya 5700G bisa meraih clock speed integrated GPU flat di 2000 MHz pada keadaan default, baik itu pada kedua cooler. Hal ini disebabkan karena sepertinya sih game ini jauh lebih condong mengandalkan kemampuan GPU alias GPU bound, sehingga alokasi daya jauh lebih dominan ke integrated GPU, alhasil bisa dengan mudah konsisten di 2000 MHz pada keadaan default. Kemudian kalau kita lihat lagi sih log HW infonya tetap aja ya di sini cooler deep-cool bisa membuat 5700G meraih clock speed CPU yang lebih tinggi dengan suhu yang juga lebih adem. Kemudian juga hal yang sama pun terjadi jika mengaktifkan PBO-nya. Kemudian game terakhir merupakan game AAA yaitu Horizon Zero Dawn menggunakan settingan 1080p dengan preset favor performance dan juga gue aktifkan FSR-nya di dalam keadaan balance. Terlihat di sini skenario yang sama seperti Genshin juga terjadi pada game ini. Terakhir di sini kita lihat noise test yang diperoleh dari kedua cooler ini. Bisa dibilang Deepcool AK620 ini mampu menjaga noise yang jauh lebih baik daripada stok cooler milik AMD, padahal memiliki jumlah fan yang lebih banyak dengan ukuran yang jauh lebih besar juga. Nah, jadi kesimpulannya penggunaan cooler pihak ketiga itu bukan hanya diperuntukkan kalau CPU lagi pingin di overclock aja, karena diperlihatkan pada keadaan default pun penggunaan cooler yang lebih memadai tak hanya membantu CPU jadi lebih adem, tapi juga membantu CPU meraih potensi performa yang lebih baik. Dan tentunya seringkali ketika CPU di-push cukup jauh, sepertinya penggunaan stock cooler melimitasi kemampuan CPU tersebut. Seperti misalnya throttling terjadi bisa dilihat pada beberapa pengujian tadi. Jadi jika kalian ingin mendapatkan performa terbaik dari CPU yang kalian gunakan, tidak ada salahnya sih menggunakan CPU cooler seperti Deepcool ini, sekalipun kita cuma menggunakan APU seperti 5700G. Kalau kita lihat pun di marketplace, harga CPU cooler ini berkisar di harga 900 ribuan, dimana sih cukup terjangkau ya untuk sebuah cooler dual tower seperti ini, apalagi jika kita melihat cooler seperti Noctua yang mungkin bisa 2 kali lipat harga dari cooler ini. Lalu untuk varian lain dari AK620 ini juga tersedia versi warna hitam, tapi sepertinya terdapat selisih perbedaan harga ya antara versi warna putih dan warna hitamnya. Ya walaupun sih cuma sedikit aja. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.